Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maya, semangat ya. Selalu bersemangat untuk setiap harimu sampai dengan nanti malam mau tidur harus tetap selalu bersemangat ya. Apa kabarnya? Baik ya. Nah, ini adalah episode ketiga tentang konsisten. Nah, ini aku mau jelaskan tentang konsisten yang terakhir. Jadi yang pertama sudah ya, tentang konsisten kesehatan. Yang kedua tentang konsisten keuangan, di mana kita mengatur keuangan dan kita harus konsisten untuk mengembalikan dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah konsisten tentang jadwal. Jadi semua Sobat Maya kan pasti punya jadwal kerja, jadwal segala macem. Pokoknya konsisten tentang jadwal masing-masing ya. Masing-masing dari Sobat Maya, beda-beda kan ya mungkin. Oke, aku akan memberikan sedikit narasi ya, cerita sedikit. Jadi kenapa harus konsisten terjadwal semua kegiatan seumur hidup bahasanya gitu. Karena memang pernah dengar nggak? Seorang artis yang karena tidak datang atau terlambat, tidak disiplin, itu tidak dipakai lagi oleh beberapa rumah produksi. Nah itu, padahal dia cantik banget, padahal dia pamornya lagi naik-naiknya, tapi ternyata bermasalah dengan konsistensi ya, bermasalah dengan, maaf bukan konsistensi, jadi bermasalah dengan disiplin. Nah itu akhirnya dia terdepak. Itu salah satu artis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kaum milenial ya, milenial, anak-anak muda zaman sekarang. Rata-rata kalau bangun pagi bingung segala macam karena tadi malam habis ngerjain tugas. Setelah ngerjakan tugas kan kalau pagi kan ngantuk banget dan beresiko kalau tidur malam kan nggak bisa sholat subuh dan gedabak-gedubuk nggak karu-karuan untuk kuliah pagi. Biasanya gitu untuk kaum milenial. Dan juga aku kasih tahu itu misalnya kayak kita sendiri yang telat-telat kirim laporan, pekerja milenial siapapun itu ya. Terus ibu-ibu nih, ibu-ibu, padahal dia sudah ibu rumah tangga, moms ini terutama ya, tetapi sering banget ditanyain. Aku kan sering penyuluhan ke sekolah-sekolah waktu sebelum pandemi ya. Itu sering penyuluhan ke sekolah-sekolah itu tanya, siapa yang sudah sarapan? Gak ada yang ngacung, dan yang ngacung cuma 2. Loh, kenapa kok yang lain gak sarapan? Bukan gitu. Jawabannya apa? Mama gak masak. Dan itu banyak banget, aku kaget. Loh, kenapa mamanya gak masak? Diem aja. Terus akhirnya aku singgung, ternyata mamanya gak masak karena capek. Ada 2 ya. Capek dan males mungkin ya, gak bisa ngomong saya. Lepas dari itu, berarti mamanya kecapean, mungkin jadwal terbengkalai atau ada yang lebih penting, atau bekerja lagi nggak paham. Yang pasti dia tidak konsisten terhadap si anak ini. Padahal sarapan itu wajib, apalagi di Surabaya. Dulu diwajibkan oleh Ibu Wali Kota Trisma hari ini, aku selaku petugas kesehatan juga harus kunjungan, sempat ngeliat yang sarapan bersama di beberapa wilayah SD. Nah itu macam-macam banget. Nah aku lanjut juga narasi, misalnya bapak-bapak yang gedandapan, terburu-buru saat berangkat ke kantor. Nah itu juga pasti ada sesuatu yang dikerjakan malam sama dengan kaum milenial, dan keburu-buru ke kantor karena ada sesuatu yang karena tidurnya malam banget, jadi pagi itu sampai telat. Nah ini juga ada iklan, aku sempat lihat iklan di pinggir jalan, itu gambarnya CCTV dari iklan rokok ya. Terus CCTV-nya di shoot, ada kata-kata cuman gini, kalau ada ini, kerjaan baru kelar. Nah, berarti selama ini kan dia konsisten kemana? Konsisten ke WA kah? Konsisten ke YouTube kah? Atau konsisten ke bermain games? Jadi kerjaannya nggak pernah kelar. Nah, itu beresiko banget kalau seorang pekerja, apalagi juga mahasiswa. Jadi kalau sudah ada CCTV dari bosnya, baru kerjaan kelar. Coba dicek deh, ada kok salah satu iklan yang baru aja aku lihat sekitar beberapa hari yang lalu. Gambarin CCTV, terus langsung bilang, kalau ada ini, kerjaan baru kelar. Bukan main, gitu tulisannya gitu. Berarti seberapa parahkah kita nggak konsisten terhadap jadwal yang sudah kita atur dan kewajiban yang kita atur. Jadi sehubungan dengan konsisten adalah, konsisten itu kan pasti, dan kita harus sanggup melakukan secara tepat waktu. Nah untuk konsisten jadwal ini bertujuan untuk disiplin
dan mengurangi cedera-cedera seperti yang tadi aku ceritakan narasi di depan. Nah, itu tadi. Ya. Nah, langsung aja aku bahas ya. Apa saja sih konsisten jadwal ini dan perlukah untuk dicatat atau membuat schedule? Perlu banget. Jangan salah, disiplin di era milenial ini sangat lemah. Dan yang menjadi kita sukses, nah itu tadi kembali ke sukses itu, sukses konsisten di jadwal. Jadi kalau sudah jadwalnya benar, pekerjaan semuanya selesai dan kita lebih tenang, jadi ada sisa waktu untuk hal-hal yang lainnya. Itu salah satu sukses konsisten jadwal. Iya, satu, jadwal kerja. Dalam 1 kali 24 jam itu kan kita jam kerja jam 8. Misalnya, jam 8 sampai jam berapa, itu kita datang misalnya aku pribadi ya, aku sharing aku kerjaan aku pribadi ya. Aku datang di kantor setengah 8 atau kadang jam 7 lebih seperempat. Itu aku sempatkan untuk WA, record, informasi, motivasi kesehatan. Nah, itu aku sempatkan karena memang aku schedule jadwal itu tentang WA dan EO bahasanya gitu. Jadi aku di situ bisa ngecek WA, ngecek YouTube dari jam setengah 8 itu sampai jam 8, hanya setengah jam. Terus aku edit YouTube, itu aku kasih waktu setengah 8 pagi itu. Begitu jam 8 pas, itu aku harus melanjutkan pekerjaan di kantor yang belum selesai. Jam 8 sampai dengan jam 11. Nah ini, aku seperti itu. Jam 8 sampai dengan jam 11, aku harus full di kerjaan di kantor. Jadi sebelumnya memang aku list dulu apa yang kurang. Nah setelah itu jam 11 sampai jam 12 aku berikan waktu senggang 1 jam untuk ngecek WA dan lain sebagainya. Mungkin WA tetap bunyi ya, tapi kita lirik-lirik aja antara jam 8 sampai jam 11 itu. Jadi kalau kita sudah ngelihat WA itu lama dan menguras waktu, beresiko banget. Jadi jam 11 sampai jam 12 menuju isoma, itu aku akan ngecek WA, ngecek IG, ngecek YouTube segala macem untuk mengecek kerjaan aku yang lain. Jadi pekerjaan sampingan aku. Jam 12 sampai dengan jam 1 aku isoma, istirahat, sholat, dan makan. Itu refresh otak ya untuk bekerja. Posisinya aku masih bekerja. Ini untuk jadwal contoh yang bekerja seperti aku. Nah setelah itu jam 1 sampai dengan aku pulang kan sekitar setengah 3. Nah itu aku kembali mengerjakan pekerjaan kantor. Seperti itu. Nah lalu lanjut. Nyampe rumah perjalanan 1 jam, berarti setengah 4 nyampe rumah. Setelah perjalanan 1 jam, nah sekitar setengah 4 itu aku nyampe rumah. Nah itu aku kembali ke dunia entertain dan media sosial ya, YouTube segala macam. Itu setengah 4 itu aku mandi mungkin sekitar sampai jam 5-an ya. Itu aku sambil santai ngelihat WA segala macam. Itu sampai deadline jam 6 malam. Aku pegang. Nah setelah jam 6 malam, jam 6 sampai dengan jam 8 itu aku family time. Bisa masak, bisa komunikasi dengan anak-anak sambil masak, bisa nganterin misalnya anak-anak, suami dan lain sebagainya. Itu pokoknya bercanda di situ atau jalan-jalan. Itu dari jam 6 maghrib, habis maghrib sampai dengan jam 8 waktu family time. Nah karena memang aku banyak sekali kegiatan ya, jadi aku harus benar-benar bikin jadwal. Itu jam 8 sampai batas jam 10 itu aku kembali ke dunia media sosial, misalnya mengerjakan YouTube, upload YouTube segala macam, dan itu konsisten setiap hari. Lain lagi kalau ada sesuatu yang urgent, nah itu dianggap sebagai utang. Jadi kalau ada urgent, misalnya ada tamu jam berapa, kita nggak bisa konsisten, itu harus dibayarkan di hari Minggu atau hari libur. Misalnya family time-nya kurang, misalnya mengerjakan media sosialnya kurang, atau pekerjaan kantornya kurang, itu bisa kita atur lah enaknya gimana. Dan jangan lupa minggu itu sebetulnya family time dan me time untuk hari libur. Nah itu salah satu contoh pekerja dan moms dan pengguna media sosial dan juga seorang YouTuber seperti aku, seorang MC juga, pengajar. Seperti itu untuk setiap harinya. Lain lagi untuk jadwal-jadwal khusus saat aku ngajar. Nah, itu ya. Itu tentang konsistensi jadwal. Ya.
Jadi itu ya. Nah, terus sukses jadwal, konsistensi ke jadwal itu juga bisa mendukung kedisiplinan kamu dalam mengatur ke setiap harian. Ya. Tujuannya dari konsisten terhadap jadwal ini lebih disiplin, lebih bermanfaat, tidak membuang-buang waktu, dan lebih sehat, lebih memiliki waktu lebih banyak. Nah itu ya, jadi tujuannya seperti itu dan kita nggak mudah stres. Jangan lupa vitamin B kuadrat, vitamin biarin terhadap netizen atau hal yang kurang baik, atau hal-hal yang kadang menyakiti, dan vitamin selalu bahagia. Ya, jangan lupa ya seperti itu. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi. Nah, semoga bermanfaat informasi tentang konsisten ketiganya, dan ini adalah yang terakhir. Yang pertama konsisten tentang kesehatan, yang kedua konsisten tentang keuangan, dan terakhir konsisten tentang jadwal keseharian. Bisa diatur, bisa disesuaikan, tidak memaksa. Ini hanya informasi motivasi diri, dan aku cerita tentang pengalaman pribadi aku, sharing, dan aku sudah konsul-konsul dengan beberapa teman psikolog, beberapa teman dokter, dan memang harus berpikir sukses selalu. Ya, itu aja dari Maya Santia. Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen. Dan boleh komen apapun yang mendukung, yang mungkin mengkritik, dan saran untuk konten ini ke depannya lebih baik. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.